Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Budi Harta. Saya nomor absen 14 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang trigonometri, yaitu identitas trigonometri yang terbagi menjadi dua, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan identitas kebalikan. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Dalam segitiga siku-siku terdapat sisi miring yang disebut dengan hipotenusa. Kuadrat hipotenusa yaitu jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Secara sistematis, teorema Pythagoras dapat dinyatakan sebagai berikut. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan A dan B adalah sisi siku-siku dan C adalah sisi miringnya. Untuk lebih jelas, maka perhatikan gambar di bawah ini. Perbandingan sinus atau sin, cosinus atau cos, tangen atau tan, kosekan atau CST, secan atau sec, dan cotangan atau cot. Untuk mengetahui rasio trigonometri, kita menggunakan segitiga siku-siku. Untuk itu, kita harus mengetahui letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Sisi depan adalah sisi di depan sudut alfa. Dan sisi samping adalah sisi siku-siku lainnya. Setelah mengetahui sisi miring, sisi depan, dan sisi samping, selanjutnya kita akan membahas definisi sinus, cosinus, tangen, kosekan, secan, dan setangen. Berikut gambarnya. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi miring, sama dengan BC per AC. Cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa per sisi miring, sama dengan AB per AC. Tan alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi samping sudut alfa, sama dengan BC per AB. Cos alfa sama dengan sisi miring alfa per sisi depan sudut alfa, sama dengan AC per BC. Secan alfa sama dengan sisi miring alfa per sisi samping sudut alfa, sama dengan AC per AB. Cotan alfa sama dengan sisi samping sudut alfa per sisi depan sudut alfa, sama dengan AC per AB. Identitas kebalikan. Pengantar identitas trigonometri. Sebelum membahas identitas trigonometri, akan diulas terlebih dahulu sisi segitiga siku-siku yang terdiri atas 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi depan merupakan sisi yang berada di depan sudut, sedangkan sisi samping berada pada samping sudut. Sisi miring merupakan sisi yang selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat. Letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring tergantung pada letak sudut. Perhatikan letak ketiga sisi pada segitiga berikut.
Tiga fungsi trigonometri yang utama adalah fungsi sin, cos, dan tan. Definisi ketiga fungsi tersebut dengan sisi dan sudut pada segitiga dapat dilihat pada gambar dan persamaan di bawah. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Ada jembatan kedelai yang dapat digunakan untuk mengingat persamaan fungsi trigonometri. Jembatan kedelai tersebut berbunyi sin demi, cos sami, tan desa. Sin demi artinya sinus depan miring. Cos sami artinya cosinus samping miring. Dan tan desa artinya tangan depan samping. Selain tiga sudut utama pada fungsi trigonometri, yaitu fungsi sin, cos, dan tan, terdapat fungsi kebalikannya, yaitu fungsi coses, ses, dan cotan. Perhatikan persamaan yang diberikan di bawah ini. Identitas fungsi trigonometri. Sin alfa sama dengan Y per R. Cos alfa sama dengan X per R. Tan alfa sama dengan Y per X. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Cos alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sec alfa sama dengan 1 per cos alfa. Cotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Cotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Dalam trigonometri, terdapat sudut istimewa yang sering digunakan dalam pembahasan trigonometri di sekolah. Contoh beberapa besar sudut yang termasuk dalam sudut istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai besar sudut dari 5 sudut istimewa pada segitiga dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sin alfa. Sudut 0 derajat 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat adalah setengah akar 3, dan 90 derajat adalah 1. Pada cos alfa, sudut 0 derajat 1, 30 derajat setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah, dan 90 derajat 0. Pada tan alfa, sudut 0 derajat 0, 30 derajat 1 per 3 akar 3, 45 derajat 1, 60 derajat akar 3, dan 90 derajat tidak terdefinisi. Rumus berikut dapat digunakan untuk mencari besar nilai fungsi trigonometri yang ada hubungannya dengan sudut istimewa yang diberikan di atas. Berikut ini adalah relasi sudut fungsi trigonometri. Sin alfa pada kuadran 1, cos 90 kurang alfa. Kuadran 2, sin 180 kurang alfa. Pada kuadran 3, min sin 180 tambah alfa. Pada kuadran 4, min sin 360 kurang alfa. Pada cos alfa, kuadran 1, sin 90 kurang alfa. Pada kuadran 2, min cos 180 kurang alfa. Pada kuadran 3, min cos 180 tambah alfa.
Pada kuadran 4, cos 360 kurang alfa. Tan alfa. Di kuadran 1, cotan 90 kurang alfa. Kuadran 2, min tan 180 kurang alfa. Pada kuadran 3, tan 180 tambah alfa. Pada kuadran 4, min tan 360 kurang alfa. Sec alfa. Pada kuadran 1, sec 90 kurang alfa. Kuadran 2, sec 180 kurang alfa. Pada kuadran 3, min cosec 180 tambah alfa. Pada kuadran 4, min cosec 360 kurang alfa. Sec alfa. Pada kuadran 1, cosec 90 kurang alfa. Kuadran 2, min sec 180 kurang alfa. Pada kuadran 3, min sec 180 tambah alfa. Pada kuadran 4, sec 360 kurang alfa. Cotan alfa. Pada kuadran 1, cotan 90 kurang alfa. Kuadran 2, min cotan 180 kurang alfa. Pada kuadran 3, cotan 180 tambah alfa. Dan pada kuadran 4, min cotan 360 kurang alfa. Rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri menyatakan hubungan suatu fungsi dengan fungsi trigonometri lainnya. Misalkan fungsi secan yang merupakan fungsi kebalikan dari fungsi cosinus. Begitu juga dengan fungsi kebalikan lain. Selain fungsi kebalikan, ada fungsi identitas trigonometri yang juga menyatakan hubungan antara fungsi trigonometri. Beberapa hubungan persamaan identitas trigonometri dinyatakan melalui persamaan di bawah. Identitas fungsi trigonometri. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sec kuadrat alfa. Cotan alfa, cotan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan cosec kuadrat alfa. Soal trigonometri. 1. Perhatikan gambar berikut. A sama dengan akar 3, B sama dengan 1, dan C ditanya. Nilai dari cos alfa adalah yang kedua, segitiga KLM memiliki koordinat K min 5, min 2, L 3, min 2, dan M min 5, 4. Nilai cos L dan tan M berturut-turut adalah 3. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika cos A sama dengan 34, maka nilai cos A adalah Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.